Di tahun 2010, aku bertugas menyunting di gerejaku. Dalam interaksiku dengan seorang pemimpin gereja Nonali, aku tahu dia dipilih sebagai pemimpin gereja hanya beberapa bulan setelah dia percaya Tuhan. Dia sering mengatakan, beberapa tahun ini Tuhan bermurah hati kepadaku. Pemimpin selalu memindahkanku ke gereja yang mengalami kesulitan. Terkadang aku tidak mau pergi, tetapi ini amanat Tuhan. Aku tidak boleh memikirkan kepentingan daging. Aku harus setia kepada Tuhan, jadi aku menerimanya. Di setiap gereja yang kukunjungi, kulakukan tugasku. Dan gereja yang tadinya kacau menjadi normal lagi. Kehidupan gereja dan pekerjaan penginjilan kembali efektif. Kadang aku mengalami kesulitan, tetapi aku berdoa dan Tuhan membuka jalan. Dan semuanya berjalan lancar. Aku melihat pekerjaan Tuhan luar biasa. Saat itu mendengar pengalaman Nonali, aku pun kagum. Kupikir dia mampu menanggung beban dan pekerja yang cakap. Aku ingat suatu kali sebelum rapat, aku mengobrol ke sana kemari. Dan Nonali menyelaku. Di sini waktu sangat berharga, jadi jangan mengobrol di pertemuan. Mari kita mempersekutukan firman Tuhan. Mendengar itu aku sedikit malu. Tetapi aku makin mengaguminya. Kupikir, bertahun-tahun aku bertemu banyak pemimpin. Tetapi Nonali orang pertama yang sangat serius, yang sangat saleh, dan berdedikasi mengejar kebenaran. Aku makin menghormati dan mengaguminya. Namun setelah sekian lama berinteraksi dengannya, aku sadar meski persekutuannya logis dan dia seperti orang yang mengejar kebenaran, dia jarang bersekutu tentang merenung dan mengenal diri menurut firman Tuhan atau pengalaman nyatanya. Sebagian besar persekutuannya peninggian diri dan pamer, agar orang berpikir dia dipakai rumah Tuhan untuk peran penting agar dihormati. Namun yang lebih serius, dia tidak menerapkan kebenaran menyangkut kepentingan rumah Tuhan. Dia berbohong, menipu, menghindari tanggung jawab, dan membela diri. Aku ingat pemimpin yang bertanggung jawab atas pekerjaan Nonali, Pak Sun, berbuat jahat di gereja. Dia menggelapkan uang persembahan. Dia ditetapkan sebagai antikristus dan dikeluarkan. Nonali tahu perbuatan jahat Pak Sun dan sebenarnya ikut terlibat. Namun setelah Pak Sun dikeluarkan dan kami membicarakan perbuatan jahatnya, Nonali menyangkal keterlibatannya dalam kejahatan Pak Sun. Dia juga tidak merenung atau bertobat pada Tuhan dan menganggap dirinya bersih dari masalah ini. Seolah dia tidak tahu apapun dan tidak terlibat. Kelihatannya dia licik. Iya. Pada saat itu aku tahu ucapan Nonali tidak sama dengan perbuatannya. Dia orang munafik. Iya. Karena Nonali ahli dalam menyamar dan menipu dengan ucapan muluk-muluk, ekspresi kagum dan pemujaan muncul di wajah saudara-saudari saat namanya disebut. Melihat perilaku Nonali dan akibat pekerjaan dan persekutuannya, kami menerapkan prinsip mengenali pemimpin palsu dan antikristus, meyakini Nonali pemimpin palsu, dan menulis surat tentang masalah Nonali kepada pemimpin. Setelah mengirim surat itu, kami menunggu pemimpin untuk memverifikasi laporan kami tentang Nonali. Tetapi setelah setengah bulan, masih belum ada balasan. Aku dan rekan sekerjaku heran. Dan suatu hari, Nonali datang ke pertemuan dengan gembira. Katanya, pemimpin ingin membinanya. Aku tidak bisa percaya. Kupikir, bukannya diberhentikan, pemimpin palsu ini malah dibina. Iya. Apa laporan kami keliru karena kami tidak paham prinsip kebenaran dan tidak punya kepekaan? Setelah sebulan lebih, Nonali datang lagi dan berkata gereja berencana memilih pemimpin baru dan mayoritas saudara-saudari menilainya positif dan ingin memilihnya sebagai pemimpin. Mendengar itu aku tercengang. Kupikir Nonali itu licin dan licik. Dia tidak layak menjadi pemimpin. Iya. Aku harus menulis surat lagi untuk melaporkan Nonali. Benar. Namun saat bersiap menulis surat, aku ragu. Saat itu banyak orang tidak mengenali Nonali dan tertipu penampilan luarnya. Jika aku menulis surat laporan lagi dan pemimpin tidak paham situasi sebenarnya, akankah mereka kira aku punya dendam pada Nonali? Selain itu, jika Nonali tahu akulah yang menulis surat itu, akankah dia membenciku dan diam-diam menyabotaseku? Selain itu, buku firman Tuhan, khotbah, dan persekutuan kami semuanya lewat dia. Jadi jika kami menyinggungnya,
Dia tidak perlu aktif menekan kami. Mengabaikan kami saja sudah cukup membuat kami kesulitan. Memikirkannya membuatku sangat bingung. Haruskah aku kembali melaporkannya atau melupakannya? Saat memikirkan kepentingan dan nasibku sendiri, seperti ada pengaruh gelap tak kasat mata yang mengikat dan membatasiku. Untuk melindungi diri dari penindasannya, aku bergumul sebentar dan akhirnya memutuskan berkompromi. Kuputuskan untuk menunda melaporkannya. Dalam hati aku menghibur diri. Setidaknya kami sudah mengenali Nonali dan tidak akan tertipu lagi. Sekarang sudah cukup. Mungkin kelak Tuhan akan menyingkap semua dan orang akan melihat Nonali yang sebenarnya. Saat itu tentu dia akan digantikan. Saat memikirkan kepentingan sendiri, kau tidak menerapkan kebenaran. Iya. Setelah sebulan lebih, kami menerima surat dari 2 saudari. Surat ini isinya mereka tahu Nonali pemimpin palsu dan ingin melaporkannya. Mereka menanyakan pendapat dan saran kami. Aku ingat kami belum menerima surat balasan sejak laporan kami yang terakhir. Jika kami melaporkannya lagi, akankah pemimpin mengatakan kami membentuk kelompok tertutup untuk menyerang pemimpin dan mengganggu pekerjaan gereja? Jika begitu, kemungkinan besar sebelum Nonali diberhentikan, kami, para pelapor, akan digantikan dan dipulangkan. Maka, aku dan rekan sekerjaku membalas surat 2 saudari itu begini. Kalian bisa melaporkannya sendiri. Kami telah melaporkannya sekali, jadi kami tidak akan melaporkannya lagi. Setelah itu, aku merasa sangat menyesal. Aku sadar aku menghindari tanggung jawab dan memakai tipu daya untuk melindungi diri sendiri. Itu sikap pengecut dalam menghadapi pengaruh kegelapan. Agar terlepas dari tuduhan hati nurani, aku memakai alasan yang sama seperti sebelumnya. Saat ini terlalu banyak orang tidak mengenali Nonali. Jika kami bersikeras melaporkannya, saudara-saudari tidak akan mengizinkannya, mereka akan melindunginya. Kami harus menunggu sampai saudara-saudari punya kepekaan. Saat waktunya tepat, dia tentu akan digantikan. Meski begitu, setiap melihat firman Tuhan tentang menyingkap pemimpin palsu dan antikristus, aku merasa dituduh hati nuraniku. Kupikir jika aku tidak menyelesaikan masalah ini, bukankah aku mentoleransi iblis yang mengacaukan pekerjaan gereja? Iya. Khususnya saat melihat saudara-saudari tuan rumah mengagumi Nonali. Saat kami menyingkapkan perilakunya sebagai pemimpin palsu, bukan hanya tidak punya kepekaan, mereka juga akan menyalahkan kami dan mengira kami sengaja menyerang Nonali. Saat kulihat pemimpin palsu ini menipu begitu dalam dan tidak tahu berapa banyak yang menjadi korban penipuan ini, aku makin merasa pemimpin palsu ini batu sandungan bagi jalan masuk kehidupan umat pilihan Tuhan. Benar sekali. Saat itu, aku hanya ingin Nonali digantikan secepat mungkin. Tetapi aku tidak berani menulis surat laporan lagi. Bahkan agar tidak menyinggung saudara-saudari tuan rumah kami, aku tidak berani menyingkapkan perilaku Nonali. Namun dalam hati, aku mengutuk diriku sendiri. Mengapa aku menjadi pengecut dan tidak berguna? Aku melihat pemimpin palsu mengganggu pekerjaan gereja, tetapi tidak berani melapor bicara sebenarnya. Bukankah aku budak iblis? Aku teringat satu bagian firman Tuhan. Engkau berkata engkau memperhatikan beban Tuhan dan membela kesaksian gereja, tetapi siapa yang sungguh melakukannya? Tanyalah pada dirimu sendiri, apakah engkau menunjukkan pertimbangan akan beban Tuhan? Dapatkah engkau melakukan kebenaran untuk Tuhan? Dapatkah engkau berdiri dan berbicara bagiku? Dapatkah engkau dengan teguh melakukan kebenaran? Apakah engkau cukup berani melawan perbuatan iblis? Mampukah engkau menyingkirkan emosi dan menyingkapkan iblis demi kebenaranku? Dapatkah engkau membiarkan maksudku digenapi di dalam dirimu? Sudahkah engkau menyerahkan hatimu pada saat paling krusial? Apakah engkau orang yang melakukan kehendakku? Tanyakanlah pertanyaan ini pada dirimu sendiri dan seringlah memikirkannya. Amin.
Apa yang firman Tuhan singkapkan membuatku malu. Biasanya aku pandai mengucapkan slogan. Berkata aku memikirkan kehendak Tuhan dan menjadi saksi baginya. Aku pun sering berdoa mau mengasihi dan memuaskan Tuhan. Tetapi saat terjadi sesuatu, saat harus berdiri dan melindungi kepentingan rumah Tuhan, aku kembali mundur. Aku tahu betul keinginan Tuhan adalah menyingkirkan pemimpin palsu dan antikristus, dan aku telah mengenali Nonali. Tetapi karena aku takut ditekan dan diberhentikan, aku membiarkannya mencelakakan dan menipu saudara-saudari, dan tidak berani melaporkannya. Parahnya lagi, ketika melihat saudara-saudari tuan rumah ditipu oleh Nonali, aku tidak memikirkan cara membantu mereka agar peka terhadap pemimpin palsu. Aku malah berkompromi. Karena takut penyingkapan terhadap Nonali akan membuat mereka enggan menjadi tuan rumah. Untuk memastikan kepentingan dagingku tidak dirugikan, aku diam saja melihat perilaku kepemimpinan palsu Nonali. Aku merenungkan perilakuku dan sadar aku sungguh egois dan hina. Untuk melindungi diriku sendiri, kubiarkan pemimpin palsu berkuasa di gereja dan mengganggu pekerjaan gereja begitu saja. Aku menikmati semua pemberian Tuhan, dijamu dan dipelihara saudara-saudari. Tetapi aku tidak melindungi pekerjaan rumah Tuhan, seolah itu bukan tanggung jawabku. Bagaimana bisa kusebut hati nurani dan nalar? Kurenungkan keadaan dan perilakuku, merasa bersalah dan malu. Aku sadar bahwa aku egois, hina, licik, dan curang. Aku tidak layak hidup di hadapan Tuhan. Setelah itu, aku membaca satu bagian firman Tuhan. Akan kubacakan. Baiklah. Keluarga Tuhan tidak mengizinkan orang yang tidak melakukan kebenaran untuk tetap tinggal. Juga tidak membiarkan mereka yang sengaja mengacaukan gereja untuk tetap tinggal. Namun saat ini belum waktunya melakukan pekerjaan pengusiran. Orang semacam itu hanya akan disingkapkan dan disingkirkan pada akhirnya. Tidak ada lagi pekerjaan sia-sia yang perlu dilakukan atas mereka. Mereka yang milik iblis tidak dapat berdiri di pihak kebenaran. Sedangkan orang yang mencari kebenaran dapat berdiri di pihak kebenaran. Mereka yang tidak melakukan kebenaran tidak layak mendengarkan jalan kebenaran dan bersaksi tentang kebenaran. Kebenaran tidak diperuntukkan bagi telinga mereka, tetapi ditujukan kepada mereka yang melakukannya. Sebelum kesudahan setiap orang dinyatakan, mereka yang mengganggu gereja dan pekerjaan Tuhan akan dikesampingkan saat ini untuk ditangani kemudian. Ketika pekerjaan Tuhan telah selesai, masing-masing dari mereka akan disingkapkan, lalu diusir. Selagi kebenaran diberikan, untuk saat ini abaikanlah mereka. Setelah seluruh kebenaran dinyatakan kepada manusia, mereka harus diusir. Pada saat itu, semua orang akan dikelompokkan menurut jenisnya. Kiat cerdik orang yang tidak memiliki kepekaan rohani akan menyebabkan mereka jatuh ke tangan si jahat. Mereka akan disesatkan orang jahat tanpa bisa kembali. Perlakuan semacam ini pantas mereka terima. Karena mereka tidak mencintai kebenaran. Karena mereka tidak dapat berdiri di pihak kebenaran. Karena mereka mengikuti orang jahat. Berdiri di pihak yang jahat. Dan bersekongkol dengan orang jahat dan menentang Tuhan. Mereka tahu benar orang-orang jahat itu menyebarkan kejahatan. Tetapi mereka mengeraskan hati dan meninggalkan kebenaran untuk mengikuti mereka. Bukankah mereka yang tidak melakukan kebenaran dan melakukan hal-hal merusak dan penuh kebencian melakukan kejahatan? Meski beberapa dari mereka raja dan lainnya pengikut, bukankah natur mereka semua sama, yakni menentang Tuhan? Apa alasan mereka untuk mengklaim Tuhan tidak menyelamatkan mereka? Alasan apa yang dapat mereka kemukakan untuk mengklaim Tuhan tidak adil? Bukankah kejahatan mereka sendiri yang menghancurkan mereka? Bukankah pemberontakan mereka sendiri yang menyeret mereka ke neraka? Mereka yang melakukan kebenaran pada akhirnya akan diselamatkan dan disempurnakan oleh kebenaran.
Mereka yang tidak melakukan kebenaran pada akhirnya akan menghancurkan diri mereka sendiri oleh karena kebenaran. Inilah yang menanti mereka yang melakukan kebenaran dan yang tidak melakukan kebenaran. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Setelah membaca firman Tuhan, aku sadar aku orang yang tidak menerapkan kebenaran, orang yang Tuhan benci. Aku berusaha melindungi diriku sendiri. Di hadapan pemimpin palsu, aku tidak berani menerapkan kebenaran dan melapor. Bukankah aku tunduk kepada iblis dan berkomplot untuk menentang Tuhan? Iya. Di luar, aku tidak berpihak pada Nonali dan tidak melindunginya. Tetapi aku melihat pemimpin palsu dan tidak melaporkan atau menyingkapkannya. Kubiarkan dia membuat bingung dan menipu saudara-saudari dan mengganggu pekerjaan gereja. Dengan begitu, aku berada di pihak iblis dan membantu kekuatan jahat iblis. Iya. Firman Tuhan berkata, mereka tahu benar orang-orang jahat itu menyebarkan kejahatan. Tetapi mereka mengeraskan hati dan meninggalkan kebenaran untuk mengikuti mereka. Bukankah mereka yang tidak melakukan kebenaran dan berbuat kerusakan berarti melakukan kejahatan? Benar. Firman Tuhan dengan tepat mengungkapkan perbuatanku. Aku teringat Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tidak bersamaku melawanku, yang tidak mengumpulkan bersamaku, dia mencerai-beraikan. Amin. Iya. Dalam peperangan antara Tuhan dan iblis, tidak berdiri di pihak Tuhan berarti berdiri di pihak iblis. Tidak ada jalan tengah. Iya. Namun aku bersikap cerdas, netral, melindungi diri sendiri. Apa bedanya dengan memihak iblis dan mengkhianati Tuhan? Dulu kupikir banyak orang tidak mengenali Nonali. Tetapi begitu Tuhan menyingkapnya dan waktunya tepat, dia tentu akan digantikan. Dari luar, gagasan itu tampak masuk akal. Tetapi sebenarnya aku menghindari tanggung jawab. Itu alasan untuk menghindar dari menerapkan kebenaran. Inti tindakanku adalah membiarkan kejahatan dan gangguan pemimpin palsu di gereja. Iya. Saat itu, aku melihat saudara-saudaraku ditipu dan dikendalikan pemimpin palsu dan antikristus. Tidak ada pembebasan dan mereka hidup dalam pengaruh iblis. Kejahatan pemimpin palsu dan antikristus ini juga disebabkan oleh kami yang peka terhadap pemimpin palsu dan antikristus tetapi tidak melaporkan dan menyingkapkan mereka. Iya. Benar sekali. Tidaklah berlebihan menyebutku kaki tangan pemimpin palsu. Pikiran ini membuatku merasa sedih. Aku benci diriku sendiri karena egois dan hina. Budak tidak berguna. Aku tidak punya kesaksian dalam perang melawan kejahatan. Aku menjadi apa yang Tuhan benci. Aku berdoa dan bertobat di hadapan Tuhan, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk menerobos kekuatan gelap pemimpin palsu dan antikristus, untuk sungguh berdiri di pihak Tuhan menolak kekuatan iblis. Syukur kepada Tuhan. Lalu, apakah kau menulis surat laporan setelah itu? Iya. Apakah kau membuatnya? Aku ingin menulis surat laporan Nonali setelah ada lebih banyak bukti. Namun sebelum kutulis, gereja menyelidiki dan meyakini Nonali adalah pemimpin palsu yang menempuh jalan antikristus dan menggantinya. Bagus. Syukur kepada Tuhan. Baru saat itulah aku tahu, surat laporan kami yang pertama dihentikan dan ditahan pemimpin palsu lainnya. Dia juga diganti karena tidak melakukan kerja nyata. Tuhan itu adil. Benar. Kami sangat senang mendengar berita ini. Iya. Tetapi aku merasa bersalah seperti berutang karena telah gagal melindungi pekerjaan rumah Tuhan dan bersaksi di lingkungan ini. Setelah Nonali diganti, pemimpin gereja yang baru mengambil alih pekerjaan gereja. Dan kupikir itu akhir masalah ini. Tetapi ternyata tidak. Kurang lebih sebulan kemudian, saudari mitraku kembali dan memberitahuku. Nonali masih keras kepala setelah diganti. Dia masih menyebarkan gagasan di antara saudara-saudari untuk mendapat simpati dan membentuk kelompok tertutup, meminta pemimpin baru diberhentikan agar dia bisa memimpin lagi. Mendengar ini aku tercengang. Apa yang dapat kulakukan? Aku harus segera memberitahu para pemimpin tentang perilaku jahat Nonali. Iya. Untungnya, kami mendapat kesempatan bertemu para pemimpin gereja yang baru. Mereka juga berdiskusi untuk menulis surat laporan Nonali kepada pemimpin. Berusaha menjelaskan situasinya dengan jelas. Aku bilang, kami mudah menulis surat itu. Kami saja yang menulisnya. Dengan senang hati mereka setuju. Esoknya,
Setelah aku dan rekanku selesai menulis surat laporan dan bersiap mengirimnya ke pimpinan untuk diverifikasi, rekanku tiba-tiba berkata, "Tulis nama kita di surat itu." Aku tercengang mendengarnya. Aku hanya berpikir untuk membantu menulis surat. Aku tidak berpikir untuk menuliskan namaku. Saat rekanku bilang begitu, keinginan melindungi diri kembali muncul. Kupikir Nonali dan kelompoknya kejam dan pandai menipu orang. Jika kami gagal menyingkirkan mereka kali ini dan Nonali berhasil menjadi pemimpin lagi, bagaimana nasib kami? Mengingat sejarah Nonali yang menyalahgunakan kekuasaan, jika dia kembali berkuasa, kami pasti akan diganti, dipulangkan, dikeluarkan. Jika begitu, bukankah kepercayaanku akan sia-sia? Akankah aku memperoleh keselamatan? Namun tanpa tanda tangan tidak akan kredibel karena surat itu tulisan kami. Aku berpikir sejenak lalu berkata, "Mari kita tanda tangani sebagai perwakilan." Sebenarnya aku tidak ingin terlalu terlibat dalam masalah ini. Jadi jika ketakutanku sungguh terjadi, aku dapat melindungi diri sendiri. Meskipun aku ditekan, tidak akan terlalu berat. Saat itu, rekanku menanganiku. "Mengapa sulit menuliskan namamu di surat ini? Kau sangat licik." Ucapan itu sangat menusuk hatiku. Benar. Aku sadar Tuhan memakai rekanku untuk menanganiku, mengingatkanku agar tidak melindungi diri sendiri dan licik lagi. Aku harus menerapkan kebenaran dan menjadi jujur. Benar. Kemudian aku merenung. Dalam hati aku bertanya, mengapa setiap kali terjadi sesuatu di rumah Tuhan dan aku harus berpendapat, aku takut, mundur, dan melindungi diriku sendiri. Natur apa yang mengendalikanku? Benar. Mari kita saksikan video pembacaan firman Tuhan. Baiklah. Ya. Iblis merusak manusia melalui pendidikan dan pengaruh pemerintah nasional, serta melalui orang-orang terkenal dan hebat. Kebohongan dan omong kosong mereka telah menjadi natur dan kehidupan manusia. Tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri adalah pepatah iblis terkenal yang telah ditanamkan dalam diri semua orang, dan itu telah menjadi kehidupan manusia. Ada beberapa perkataan falsafah kehidupan lainnya yang juga seperti ini. Iblis mendidik manusia melalui setiap budaya tradisional bangsa yang indah, menyebabkan manusia jatuh dan ditelan oleh jurang kebinasaan yang tak berdasar, dan pada akhirnya manusia dimusnahkan oleh Tuhan karena mereka melayani iblis dan menentang Tuhan. Bayangkan menanyakan pertanyaan berikut ini kepada seseorang yang telah aktif hidup bermasyarakat selama puluhan tahun. Berhubung engkau telah hidup di dunia begitu lama dan mencapai begitu banyak, pepatah utama apa yang engkau pegang? Dia mungkin berkata, pepatah yang paling penting adalah pejabat tidak memukul orang yang memberi hadiah, dan mereka yang tidak memuji tidak mencapai apapun. Bukankah kata-kata ini merepresentasikan natur orang itu? Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan telah menjadi naturnya, dan menjadi pejabat adalah hal yang memberinya kehidupan. Masih ada banyak racun iblis dalam hidup manusia, dalam perilaku dan perbuatannya. Mereka sama sekali tidak memiliki kebenaran. Sebagai contoh, falsafah kehidupan mereka, cara-cara mereka melakukan segala sesuatu, dan pepatah keberhasilan mereka semuanya dipenuhi dengan racun si naga merah yang sangat besar, dan semuanya berasal dari iblis. Dengan demikian, segala sesuatu yang mengalir dalam tulang dan darah manusia adalah hal-hal yang berasal dari iblis. Manusia telah dirusak terlalu dalam oleh iblis. Racun iblis mengalir dalam darah setiap orang, dan dapat dilihat bahwa natur manusia itu rusak, jahat dan reaksioner, dipenuhi dan dibenamkan dalam falsafah iblis. Secara keseluruhan, itu merupakan natur yang mengkhianati Tuhan.
Inilah sebabnya manusia menentang dan berlawanan dengan Tuhan. Amin. Amin. Saat membaca firman Tuhan, aku sadar alasanku tidak berani menghadapi pemimpin palsu dan antikristus adalah naturku penuh dengan hukum logika iblis dan falsafah hidup. Tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Makin sedikit masalah makin baik. Lindungi diri, jangan sampai disalahkan. Ada juga tiap orang membersihkan salju di pintu rumahnya, tidak peduli salju di atap tetangganya. Iya. Karena hidup menurut racun iblis ini, aku menjadi egois, hina, dan curang. Hal pertama yang kupikirkan adalah keuntungan dan kerugianku. Aku ingat saat pertama kali ingin melaporkan Nonali, aku tidak berani karena ingin melindungi diri sendiri. Sekarang, Nonali membentuk kelompok tertutup di gereja untuk memperebutkan kekuasaan dan mengganggu pekerjaan gereja, tapi aku masih tidak berani menerapkan kebenaran. Aku bersembunyi seperti kura-kura dalam tempurung, takut akan dihukum jika sampai ditemukan pemimpin palsu dan antikristus. Kehendak Tuhan adalah agar iblis dan setan antikristus yang bersaing demi ketenaran dan kekayaan dan mengganggu pekerjaan gereja dikeluarkan dari gereja. Iya. Agar umat pilihan Tuhan terlindung dari tipu daya dan pekerjaannya tidak terganggu. Iya. Namun, aku terlalu khawatir. Tidak satu pun kekhawatiranku mengenai kehendak Tuhan. Aku hanya berpikir agar kepentinganku tidak dirugikan. Aku sangat egois dan hina. Benar. Aku mengaku percaya kepada Tuhan dan mengikutinya, tetapi tidak ada tempat bagi Tuhan di hatiku. Aku bahkan memandang rumah Tuhan sebagai masyarakat, tempat tanpa keadilan atau kebenaran, di mana aku harus berhati-hati dan melindungi diri sendiri. Kalau tidak, aku beresiko ditekan dan dihukum. Itu sebabnya aku pakai falsafah iblis melindungi diri sendiri. Namun sudut pandang itu tak lain adalah penghujatan. Benar. Rumah Tuhan bukanlah dunia luar. Orang jahat menguasai dunia, kejahatan merajalela, dan orang baik diganggu dan ditindas. Iya. Tetapi rumah Tuhan diperintah oleh Kristus, kebenaran dan keadilan. Iya. Pemimpin palsu dan antikristus tidak menemukan tempat di rumah Tuhan, dan ketika umat pilihan Tuhan memahami kebenaran dan kepekaan, mereka disingkapkan. Iya. Dilaporkan, diusir, dan disingkirkan. Ini keadilan Tuhan. Iya, itu benar. Firman Tuhan berkata, orang jahat pasti akan dihukum. Firman Tuhan adalah kebenaran dan bukti nyata pekerjaan Tuhan. Mengingat lagi lebih dari setengah tahun, aku melihat contoh nyata pemimpin palsu dan antikristus yang diganti dan dikeluarkan. Bukankah ini keadilan Tuhan? Benar. Namun saat itu aku sama sekali buta. Memikirkan kepentinganku sendiri, tetapi tidak percaya firman Tuhan dan keadilannya. Melihat Tuhan dari sudut pandang orang tidak percaya, aku sadar aku orang tidak percaya. Tindakanku menyinggung watak Tuhan. Iya. Jika aku terus hidup menurut falsafah dan hukum iblis ini, tidak mengejar perubahan watak atau menerapkan kebenaran, pada akhirnya aku akan disingkirkan Tuhan. Memikirkan ini, aku sadar aku harus melakukan tugas dan tanggung jawabku. Dan meski kelak aku ditekan atau dikeluarkan pemimpin palsu dan antikristus, ada pelajaran yang kupetik dan maksud baik Tuhan. Benar. Begitu paham, dengan semangat kejujuran, ku tanda tangani surat laporan itu. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Saat itu, aku merasa aman dan damai. Dan juga ada rasa bangga. Akhirnya, aku berani berdiri dan menjadi orang baik. Syukur kepada Tuhan. Sekitar sebulan kemudian, kabar baik yang kami tunggu pun datang. Nonali banyak berbuat jahat dan menolak berubah, jadi dia ditetapkan sebagai antikristus dan dikeluarkan dari gereja. Syukur kepada Tuhan. Itu berita bagus. Para pelaku kejahatan yang mengikuti Nonali dalam perbuatan jahatnya juga dikeluarkan. Yang menunjukkan tanda pertobatan, tidak digolongkan pelaku kejahatan, diizinkan tinggal dan diberi kesempatan bertobat. Syukur kepada Tuhan. Tuhan itu adil. Tuhan itu benar-benar adil. Memang adil. Kekacauan yang berlangsung selama beberapa bulan akhirnya berakhir, dan kehidupan bergereja kembali normal. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Aku sangat senang melihat hasil ini, tetapi juga merasa menyesal. Karena dalam hal melaporkan pemimpin palsu dan antikristus, aku gagal untuk sungguh bersaksi.
Yang tersingkap dalam diriku hanyalah watak licik, egois, dan hina. Aku bahkan meragukan keadilan Tuhan dan aturan kebenaran di rumah Tuhan. Sebagian besar diriku masih tidak percaya. Aku sadar aku rusak dan berutang kepada Tuhan. Jadi aku bersumpah, jika terjadi seperti ini lagi, aku akan berdiri di pihak Tuhan. Aku terkejut ketika 4 tahun kemudian hal serupa terjadi lagi. Pemimpin gerejaku, Pak Wang, dan 2 lainnya, karena mengkhotbahkan huruf tertulis dan doktrin tanpa pekerjaan nyata, ditetapkan sebagai pemimpin palsu dan diberhentikan. Dan rumah Tuhan sementara waktu mengutus 2 pemimpin untuk mengambil alih. Ketika mereka datang, Pak Wang berkata, gereja kami tidak menerima sumbangan amal. Tidak menerima sumbangan amal? Ya, itu artinya dia tidak menerima 2 saudari dari luar untuk menjadi pemimpin kami. Dia ingin berkuasa lagi. Dia dan beberapa diaken mencari-cari alasan untuk menyerang 2 pemimpin baru itu. Dan membujuk saudara-saudari agar mendukung mereka dan menulis surat laporan. Mereka juga memintaku untuk melaporkan pemimpin baru. Ketika aku baca surat laporan yang mereka tulis, aku melihat bukti yang mereka sebut perbuatan jahat sebenarnya hanya contoh normal penyingkapan kerusakan, bukan perbuatan jahat. Iya. Bukti lainnya dibesar-besarkan. Dan sisanya adalah tuduhan palsu dan kebohongan. Kecaman mereka dalam surat terlalu berlebihan, tidak beralasan, dan kejam. Saat itulah aku sadar tujuan sebenarnya surat laporan mereka bukan untuk melindungi pekerjaan rumah Tuhan atau menyingkirkan pemimpin palsu, melainkan untuk merebut kekuasaan, menjadi pemimpin lagi, mengendalikan gereja dan umat pilihan Tuhan. Benar. Iya. Lalu, berdasarkan prinsip mengenali antikristus, aku meyakini mereka antikristus. Iya. Awalnya, aku ingin menghindari masalah ini. Karena selain pemimpin yang diganti yang terlibat dalam surat itu adalah diaken dan pemimpin kelompok. Sementara aku hanyalah orang percaya biasa tanpa status. Mereka bukan orang yang bisa kusinggung. Namun saat aku ingat bagaimana Nonali dilaporkan beberapa tahun lalu dan aku tidak memiliki kesaksian nyata, kuputuskan tidak bersembunyi atau mundur lagi. Benar. Jadi, aku bersekutu dengan saudara-saudari agar mereka paham tujuan dan maksud sebenarnya dari orang-orang yang menulis surat laporan dan mengenali mereka. Iya. Lalu, kusingkapkan perbuatan jahat mereka demi memperebutkan kekuasaan dan kulaporkan ke rumah Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu, rumah Tuhan memverifikasi situasi, meyakini mereka antikristus dan mengeluarkan mereka dari gereja. Syukur kepada Tuhan. Saat melihat pemberitahuan dikeluarkannya antikristus ini berisi bukti yang kuberikan, aku sangat senang dan terhibur. Syukur kepada Tuhan. Aku merasa terhormat karena telah memenuhi tanggung jawabku dalam masalah ini. Benar. Syukur kepada Tuhan. Dengan menerapkan kebenaran, kita merasa aman dan damai. Iya. Benar. Iya. Tuhan mengizinkan pemimpin palsu dan antikristus ini ada untuk menyempurnakan pemahaman kita tentang kebenaran, agar kita bisa lepas dari pengaruh gelap iblis dan akhirnya diselamatkan Tuhan. Pekerjaan Tuhan dengan cara ini sangatlah praktis. Iya. Iya. Syukur kepada Tuhan. Tuhan mengatur pemimpin palsu dan antikristus agar kita mengembangkan kepekaan. Begitu kita paham cara pemimpin palsu dan antikristus menipu orang untuk memperebutkan kekuasaan, bagaimana mereka mengganggu pekerjaan rumah Tuhan, dan selangkah demi selangkah disingkapkan dan dikeluarkan, kita memperoleh pengetahuan tentang watak benar Tuhan. Iya. Kita melihat rumah Tuhan diperintah oleh Kristus dan kebenaran. Keadilan dan kekudusan Tuhan tidak menoleransi pelanggaran, memunculkan hati yang takut akan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Pengalaman kegagalan mereka menjadi peringatan untuk tidak mengikuti jalan antikristus. Iya. Yang terpenting, ketika pemimpin palsu dan antikristus muncul, kita harus melindungi pekerjaan rumah Tuhan. Iya. Iya. Aku melihat hikmat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Iya. Aku sungguh bersyukur kepada Tuhan. Iya, benar. Persekutuan ini sangat praktis.